siap menerima amanah. Saya siap besar dan membesarkan orang lain. Perlu nggak perkataan itu diulang-ulang oleh diri? Kenapa perlu diulang-ulang? Karena sesuatu kebiasaan itu adalah hasil dari sebuah perbuatan.
Matius Garuda, Ibu Mirani Kristiawati, Ibu Ratnasari, Ibu Aisyah, Ibu Silvi, Ibu Aisyah, kemudian Ibu Silvi. Bapak Ahdian Hermawan, Bapak Haji Ujang, Bapak Jaka Romantika, Bapak selanjutnya Bapak Dirman Wahyudin, Ibu Yunaningsi, Bapak Solihin, Ibu Reni Yunairi, Bapak Dadan Dani, Ibu Santi Tuibah, Bapak Hari Bocir, Ibu Ainan Solihah, Bapak Reki Hidayat, Ibu Mira Sintia, Bapak Kakang Jamili, Ibu Aisyah, Bapak Apung Sunaria, Ibu orang lain.
Ida Aditya, Ibu Nema Hairun, Bapak M. Sugir. Selanjutnya Ibu Popon Fatimah, Ibu Ria, Bapak Subeki Fajar, Bapak Heri, Bapak Purwito. Ismail, kemudian Ibu Sophia, selanjutnya Ibu Aisuyana, selanjutnya Ibu Siti, selanjutnya Ibu Endah, kemudian Ibu Cici Hartati, selanjutnya Ibu Yuni, kemudian Ibu Isna, selanjutnya Ibu Sriyanti, kemudian Ibu Srinatun, selanjutnya Ibu Norma, kemudian Ibu selanjutnya Bapak Bukit Hidayat, selanjutnya Bapak Agus Ridwan, kemudian Bapak Engkos Rosasi, selanjutnya Bapak Pak JJ Juwana dan istri, kemudian Bapak Haris Maulana dan istri, selanjutnya
Master ini. Master Fajar Arifin, enggak? Bapak Umar Nurjaman. Ini akan mendirect acara ini sampai tuntas nanti. Saya minta kerjasama dari rekan-rekan semua. Perjuangkan sejak awal bahwa tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Nyatanya dari sekian ribu, sekian banyak anggota GM Community dimanapun berada, kita semua di sini sesuatu, ya, yang pasti besar hadiahnya rekan-rekannya. Dipersiapkan undiannya ya, yang sudah memegang nomor, silakan undiannya. Indonesia tanahku, tanahku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersama untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Solusi tepat menuju sehat. Usungkan dada, besarkan jiwa agar menjadi insan bertakwa. GM Terapi, GM Terapi, solusi cerdas berintegritas, koordinasi komitmen, 3 pilar kebesarannya. Hiduplah GM Terapi, bakti pada Ibu Pertiwi. Hiduplah GM Terapi, gagah berani, bekerja keras, bersikap tegas, berintegritas, patuh koordinasi komitmen, 3 pilar kebesarannya. Untuk kebangkitan ragam budaya Ibu Pertiwi. Hiduplah GM Terapi, pembukti ilmu yang hakiki. Acara JM Trip to Bali. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sallim wa barik alaihi. Amin. Rabbana hablana dikadek cerek gitu loh. Kacang aing apa bener makan gitu. Ya. Dulu saya pernah diajak ke sini di tahun berapa Bu ya? 2015. Besar ini dan berada bukan di Pulau Jawa rekan-rekan, tapi berada di Pulau Bali. Tepuk tangan buat kita semua. Dan kita sambut untuk ketua panitia kita. Juga disertai dengan bubu yang
orang tua kita ya, ibu kita yang sangat kita hormati, yang sangat kita banggakan, yang hari ini penampilannya saya lihat tadi udah kayak artis ya rekan-rekan semua. Tepuk tangan buat Bubu Okis. Juga di sini rekan-rekan, saya ingin mengenalkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita hari ini sudah punya yang namanya manajemen Ustadz. Jadi beliau ini sekarang double juga jadi Ustadz. Ya rekan-rekan semuanya, alhamdulillah ya, kami sangat berbangga sekali ya pada kesempatan GM Awards kita di Bali hari ini menjadi rangkaian GM Awards yang selanjutnya. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan GM Awards itu di ASEAN ya, di trip ASEAN di 3 negara. Dan dalam jangka waktu tertentu, alhamdulillah kita berhasil juga mengadakan GM Awards di Bali. Ini tentunya perjalanan yang sangat berkesan ya. Betul Bapak Ibu semuanya? Betul. Nah, berkesan, kenapa berkesan ya? Kita melihat dan merasakan ketika pertama berangkat, waktu dekat kita masih enjoy, masih santai. Kalau ketinggalan bis kita masih berpikiran santai, tapi makin kesini makin jauh, rasa takut kita mulai muncul. Betul nggak Bapak Ibu semua? Muncul karena apa? Sia ditinggalkan. Jadi yang terakhir itu karena apalagi sudah masuk ke Jawa Timur ya, itu ada kesannya itu kalau kita ketinggalan bis, kebayang ya dompet di dalam bis, kalau handphone di dalam bis kita ke toilet. Ya Pak ya, betul ya Pak ya. Jadi saya tanya Pak, kenapa harus ayah kasihan? Kata Pak Ayat, ada ketakutan. Karena apa? Semakin jauh, semakin lama, ada ketakutan untuk ditinggalkan. Nah, yakin gak Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan hari ini, semakin lama kita di GM, semakin jauh kita di GM, ada perasaan kita takut ketinggalan momentum. Betul gak Bapak Ibu semuanya? Betul apa betul? Nah, maka dari itu hari ini Bapak Ibu semuanya, kita mempertaruhkan untuk datang ke sini, ke Bali ini. Bapak Ibu semuanya, bukan tidak ada perjuangan, tentunya banyak sekali tantangannya. Dan kami yakin rekan-rekan yang hari ini hadir, apa yang ada pada diri kita menjadi energi yang sangat luar biasa. Terima kasih Guru Besar telah membuka acara momentum pada malam pembagian award peserta PKP Angkatan Ya, selanjutnya di posisi ke-19 ada Bapak Idris Sardi dari Sumedang United. Yang mewakilinya, mangga. Sepertinya tidak ada. Tidak ada sepertinya juga mewakili. Selanjutnya di posisi ke-18 ada Arohimat dari DU Pajajaran. Kemudian di posisi ke-17 ada Ibu Aini Astuti dari DU Tribuana. Selanjutnya di posisi ke-16 ada Ibu Nurul Widiawati dari DU Tri. Kemudian di posisi ke-12 ada Ibu Wawang dari Dangyang Pangeran Sugi. Selanjutnya di posisi ke-11 ada Bapak Jajang Jamaludin dari DU Tribuana. Kemudian di posisi ke-10 ada Ibu Rusmiati dari DU Tribuana. Kemudian di posisi ke-9 ada Ibu Ros Pujiati dari Sunda Sembawa Jayagiri. Kemudian di posisi ke-8 ada Ibu Mimin Tarmina dari Sunda Sembawa Jayagiri. Kemudian di posisi ke-7 ada Ibu Aisuyana dari Sunda Sembawa Jayagiri. Kemudian di posisi ke-6 ada Bapak Ridwan Munawar dari DU Tribuana. Selanjutnya di posisi ke-5 ada Bapak Budi Wanto
dari DU Tribuana. Selanjutnya di posisi keempat ada Bapak Sobari dari Sunda Semboja Giring. Dan untuk tiga besar di posisi ketiga ada Ibu Eva dari Sumedang United Cakra Nusantara. Kemudian di posisi kedua untuk klasemen PKP Basic ada Ibu Mirani Listiawati dari DU Tribuana. Dan untuk posisi pertama di PKP Basic ada Ibu Retno Marganing Dia untuk posisi pertama di angkatan pertama. Sebesar Rp750.000 untuk juara pertama. Dan juara kedua level basic Ibu Mirani Listiawati DU Tribuana mendapatkan Rp500.000. Yang selalu membimbing kita semua dalam suka dan duka, dalam berbagai momentum, sehingga mengantarkan kita kepada gerbang kesuksesan kita masing-masing. Sehingga impian-impian kita, cita-cita kita, rencana kita, masa depan kita terlihat mulai sejak sekarang. Kita sambut guru kita semua, Buya Agus Muslim. Tos dulu. Belum? Bisa cek sound dulu nggak? Bisa. Bisa? Serius? Well? Oke. Jadi kalau saya tanya siapa Anda, jawabannya apa? Siapa Anda, jawabannya apa? Siapa Anda, jawabannya apa? Oke. Kalau saya jawab JMR, jawabannya apa? Luar biasa. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Kalau saya tanya JMR, berarti jawabannya apa? Luar biasa. Yang pertama. Kalau yang kedua, jawabannya JMR apa? Bisa. Kudu bisa, pasti. Oke, bisa. Kudu bisa, pasti. Oke, cek sound. Itulah jawabannya naon. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi jauh berjalan banyak yang dilihat, lama berjalan banyak yang dirasa, benar ya? Bayang rekan-rekan sekalian, dari awal Anda persiapan ngejar trip sampai ke boga trip, Gus boga trip, perjalanan trip. Bayang ya rekan-rekan sekalian, gitu Gus jiksa naon, kayak gini cara gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, dari mulai awal tadinya ada yang mau ikut, terus kemudian tidak ikut, ada yang tadinya tidak ikut, jadi ikut. Ada yang kemarin tidak ikut, sekarang menyesalnya seumur hidup, benar? Jadi rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang luar biasa, setuju? Bagaimana orang-orang luar biasa? Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di awal perjalanan, kalau kita membaca berbagai artikel, Anda kalau mau tahu bagaimana sifat seseorang, maka kita harus melihat dari safarnya dalam proses perjalanan yang jauh. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ada yang jaga banget aja, banget gimana gitu kan? Baik,
rekan-rekan sekalian. Dari perjalanan saja kita akan tahu sifat seseorang, benar ya? Setelah itu rekan-rekan sekalian sudah ke Bali. Mana di Bali Bali ke Bali kecil. Wis. Mulainya mau nggak mandi, tapi dipikir-pikir hayang mandi. Jus 10 orang. Datanglah ke bos. Dari mana kamu? Udah mandi. Berebet. Di mandi kabeh dari 2,5 jam. Kebanyakan kamu orangnya rekan-rekan sekalian. Tapi sejauh ini istimewa nggak? Enjoy nggak sih rekan-rekan sekalian? Kebanyakan wajah-wajah pemenang orang-orang di sini. Siapa yang masih yakin Anda pemenang rekan-rekan sekalian? Oke. Siapa yang masih yakin bahwa Anda pemenang? Siapa yang masih yakin Anda pemenang? Kapan kudu dites di Hana kalau setengah ruwet. Baik, tadi siang rekan-rekan sekalian main nggak di pantai semua? Ada yang main, ada yang ngobrol, ada yang ketemu dengan teman yang dari dulu baru ketemu, ada yang tidur tapi kemudian punya teman. Karena kayak tadi mah lebih ribuan kalimatnya tadi naon. Tapi yang paling jelas berarti nggak sih? Begini. Tadi saya lihat ada yang snorkeling, pakai selang kawas daun pepaya. Ada yang seperti itu? Ada yang snorkeling jadi rasaannya bakal babahri dokok kalau bokan. Ada yang seperti itu? Di luar sana nggak ada yang seperti saya. Benar kan? Satu snorkeling, yang kedua caubut. Banana boat benar ya? Kira-kira rekan-rekan sekalian, tadi yang tahu banana boat, yang melihat banana boat, rekan-rekan sekalian yakin nggak bahwa rekan-rekan sekalian akan dibuat jatuh oleh banana boat tersebut? Sebentar, siapa yang naik banana boat tadi? Banyak ya? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke, sebelum Anda naik caubut, kira-kira rekan-rekan sekalian udah tahu nggak bahwa Anda akan dijatuhkan? Tahu? Tapi ada yang tidak dijatuhkan. Itu mah by request. Katanya ini mau banana boat syar'i jatuh. Demi Allah gitu bilangnya. Itu ada banana boat syar'i. Bilangnya jangan sampai dijatuhin. Tapi rata-rata banana boat rekan-rekan sekalian di akhirnya itu dijatuhin kan? Ayah donat boat dijatuhin juga, benar nggak? Udah tahu nggak itu akan dijatuhin? Tapi mayat tetap mayat. Tadi tetap rekan-rekan sekalian juga ngikutin juga. Oke, bukan masalah mau, bukan masalah dia akan jatuh atau tidak, bukan masalah dia akan capek ataupun tidak. Yang paling penting adalah enjoy di dalam perjalanan. Setuju? Itulah yang harus kita simak. Hidup itu mau aing mah capek, tapi udah capek teh di jalanan wae kayak coba bayangin. Benar enggak? Engkau mau capek, mau cilaka, tapi udah dicelakakan coba. Ceritanya tadi rekan-rekan sekalian diving menyelam. Pertama kali ya pakai alat penyelam itunya aja 20 kilo. Iya kumaha eta carana? Ceplek ke anak jabani coba. Kebayang rekan-rekan sekalian. Kalau diving itu kan pakai apa? Pakai rantai juga supaya apa? Supaya kita bisa ke bawah. Ukur mama mua ieu udah juga berat. Kemudian pakai lagi pemberat. Kebayang rekan-rekan sekalian kasih saran. Kita tahu nggak bahwa ketika diving, ketika kita menyelam itu ada oksigen? Tahu. Ada bayangan nggak sih? Ada bayangan nggak sih? Ada kan? Oksigen itu harus lewat mulut, benar? Tapi nggak semua orang lancar di awal. Kenapa demikian? Karena nggak tenang.
Yang snorkeling gemper karena apa? Karena tenang. Snorkeling, ada. Kalau bisa kan, ada yang bisa ya. Tapi ada yang nggak bisa benar. Ya. Kenapa nggak bisa? Ceritanya kenapa nggak bisa? Nggak tenang. Banabut. Hayo kayak kewewe. Wah. Kenapa ya? Nggak tenang. Ada lagi flying fish. Di awan tapi ke air jajari tambahin bareng kebayang rekan-rekan sekalian. Rek deuleu naon. Mau menikmati apa juga tuh. Dari awal sampai akhir itu menjeritnya nggak henti-henti. Tapi kenapa setelahnya dia ke bawah, dia naik lagi, jejeritan lagi. Hidup ini bukan berbicara capek, bukan berbicara capek, bukan berbicara mahal ataupun murah, tapi hidup ini berbicara enjoy. Setuju? Setuju. Baik, kita sampaikan. Kita datang jauh-jauh dan jauh di Mato. Apalagi ada yang tidak mengikuti perjalanan, ya benar. Kayak Ibu Windy karena harus mengikuti kuliah dulu, akhirnya beliau terbang. Datang tadi pagi. Kemudian besok harus terbang lagi, tapi mengikuti yang penting datang udah ke sini. Dan Anda rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, Anda harus menyadari dulu nih bahwa Anda adalah orang luar biasa. Gak semua distrik Jawa Barat bisa ke sini, benar? Yang ada di distrik Jawa Barat itu bisa ke sini, setuju? Ribuan, puluhan ribu di Jawa Barat, benar nggak? Tapi rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang istimewa loh. Gak semua orang bisa hadir ke sini. Apakah emang kebetulan gitu? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Sedetik pun tidak ada yang kebetulan. Baik, kita belajar dari Bali, rekan-rekan sekalian. Karena GMRJ ini juga adalah warisan budaya baik. Yang pertama, Bali. Bali berasal dari kata ataupun kalimat bisa Bangli ataupun Banten. Bangli ataupun Banten itu sama dengan artinya apa? Artinya apa? Hadiah atau persembahan. Baik, rekan-rekan sekalian. Raja pertamanya Warmadama. Itu 782 sampai dengan 823 kalau nggak salah. Ya. Beliau itu adalah keturunan dari Rakyat Sanca. Rekan-rekan sekalian masih apa Rakyat Sanca siapa? Siapa Rakyat Sanca? Hey, halo. Hai. Siapa Rakyat Sanca? Leluhur kita. Leluhur yang mendirikan kitab Nabawa Batara Raksa Jasa, rekan-rekan sekalian ya. Tidak bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Perwujudannya itu diwujudkan di Bali. Kemudian diperkuat lagi rekan-rekan sekalian 1432 pada zaman Siliwangi Jaya Dewata. Makanya jangan aneh rekan-rekan sekalian, kalau Hindu Bali itu adalah Hindu tersendiri. Makanya tempat sucinya ada di mana? Di pura mana? Tanah Lot. Itu. Tanah Lot, setuju. Ada di pura mana lagi? Pura-pura lupa. Pura. Jayagiri Maleman. Baik rekan-rekan sekalian, kita pahami bersama. Ada sesuatu yang terjadi di Bali. Kenapa Bali terkenal? Kalau Anda bertanya ke luar negeri, Indonesia itu sebelah mananya Bali? Pernah banyak orang yang ngomong gitu? Banyak. Kalau Bali itu sebelah mananya Indonesia atau Indonesia itu sebelah mananya Bali? Pada Bali adalah Indonesia.
Kebayang nggak di Bali rekan-rekan sekalian, sesuatu yang di luar dibuang, sesuatu yang di luar itu dilupakan. Setuju? Kebiasaan yang ada pada zaman dulu dijaga di Bali, dan itu jadi keunikan. Benar nggak? Bali maju karena hal yang demikian. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian sekarang sedang menjaga warisan budaya nasional. Kalau rekan-rekan sekalian itu merasa bahwa terbuang, kenapa rekan-rekan bisa berada di sini? Banyak keajaiban dari dalam perjalanan rekan-rekan sekalian. Saya tanya deh dari hati yang paling dalam. Cung yang merasa ajaib dalam perjalanan hidup dalam keilmuan ini. Oke. Turunkan lagi. Siapa yang merasa ajaib dalam perjalanannya dalam keilmuan ini? Turunkan lagi. Sekali lagi, siapa yang merasa ajaib dalam perjalanan ilmu ini? Saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke. Kalau kita merasa ajaib rekan-rekan sekalian, kita sudah punya energi belum? Sudah. Setuju sudah mempunyai energi? Sudah. Baik, kita sambungkan dengan Badar Pancasona. Badar Pancasona. Badar itu besar, Panca itu 5, Sona itu sisi. Jadi besar di 5 sisi kehidupan. Gitu kan? Oke, baik. Yang kedua, ngukir diri, nguatkeun rasa. Membentuk diri, menguatkan keyakinan. Karena keyakinan itu sesuatu yang menentu, benar? Ya. Oke. Perasaan dan rasa beda nggak sih? Beda. Perasaan kata-kata saya simpen di situ deh tadi, padahal di mana urut, pada urut di tengah. Ada pernah yang merasakan seperti itu? Perasaan itu kan? Kalau rasa itu yang seperti apa sih? Jelas. Cinta. Asin. Jelas? Manis. Pahit. Jelas. Pahit, peger, hasem, anjing. Jelas? Jelas. Jelas kan? Itu rasa, bener nggak? Kayak baik itu ayat itu mana? Mungkin diri menguatkan rasa. Berarti yang harus kita lakukan itu adalah menguatkan diri, mungkin diri, menguatkan rasa. Tapi ada yang ke bawah ngawangun surga anu nyata. 2024 rekan-rekan sekalian, momen dari Hajuang Badar ya. Biasanya ada tema dulu, perincian, kesimpulan. 2025 ke atas itu dibalik rekan-rekan sekalian. Kalimat yang harus kita lakukan itu di akhir dulu. Maka kita akan bisa ngukir diri, nguatkan rasa, baru kita akan Badar Pancasona. Seperti itu petunjuk di dalam kitab Nembong Adatala. Oke. Berarti rekan-rekan sekalian, yang harus kita lakukan terlebih dahulu yang mana? Ngawangun surga anu nyata. Ngawangun itu apa sih? Membangun, membuat, membikin. Surga setuju nggak? Surga itu bahagia? Anu nyata. Coba kebayang nggak? Bahagia yang nyata itu seperti apa? Plong. Bahagia teh boga duit, loba nu stres kalau boga duit. Bahagia teh cenah boga waktu, loba stres waktu duit tuh. Ada yang seperti itu? Kan ada orang itu yang mau merdeka uang dan merdeka waktu, benar? Ya. Kawas awewe. Tuh boga duit, aya duit. Kawas awewe kayak misalnya. Tuh boga waktu, hayang waktu. Geus aya duit, hayang waktu. Geus aya duit jeung waktu, hayang duanana. Setuju semua orang seperti itu? Oke. Jadi yang paling rekan-rekan sekalian harus pahami bersama adalah bagaimana kita membangun surga anu nyata. Apa yang harus kita lakukan?
Mukir diri nguatkeun rasa itu akibat dari ngawangun surga anu nyata. Kira-kira menurut rekan-rekan sekalian, membangun surga yang nyata itu apa sih? Puji. Bahagia. Bukti, bukti. Apa sih? Bukti. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Bikin pembuktian. Pembuktian makanya lah cina. Nekian gedung lebih bulan lagi setahun aja. Anda bisa menciptakan bahagia hari ini, detik ini juga dengan apa? Melakukan apa yang bisa dilakukan. Mengendalikan perasaan Hati. Anda. Hal yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan perasaan Anda. Kenapa seperti tadi snorkeling coba? Snorkeling, mau diving, mau apapun yang harus dilakukan pertama kali apa dulu? Tenang dulu, baru menikmati. Dan can tenang, macan menikmati, setuju? Setuju. Oke. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu nih di Badar Pancasona itu adalah Anda ingin sakti, Anda ingin jitu, kan gitu ya? Anda ingin membara, kan gitu ya judulnya. Apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Mengendalikan perasaan Anda. Bagaimana Anda bisa mengendalikan perasaan Anda? Baru Anda akan bisa mengendalikan orang lain. Setuju? Setuju. Bayangin, kita mau mengendalikan orang lain tapi bintang sebelah. Nah, ini yang gak bayang. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Anda mau mengendalikan KJR, Anda mau mengendalikan apa? Jaringan. Anda juga mau mengendalikan masyarakat. Anda mau mengendalikan apapun. Hal yang harus Anda lakukan pertama kali adalah apa? Mengendalikan perasaan. Anda ingin jadi apa dulu gitu? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Gampang nggak sih? Susah-susah Maya. Saya tadinya pret. Oke, yang harus Anda lakukan pertama kali itu adalah mengendalikan perasaan. Yang kedua, Anda harus yakini dalam diri Anda, semua apapun yang terjadi keburukan pada hidup Anda, semuanya akan berlalu. Benar nggak? Benar nggak? Semuanya akan berlalu. Ada malam, ada siang. Ada siang, ada malam. Bagaimana caranya malam supaya jadi siang? Bagaimana caranya juga kalau kita perlu siang kita jadikan malam? Bisa nggak seperti itu? Kira-kira rekan-rekan sekalian, yang harus kita lakukan pertama kali, itu apa tadi? Mengendalikan perasaan. Kalau kita tidak mampu tenang, maka yang harus kita lakukan adalah kendalikan perasaan kita bahwa kita itu adalah orang yang istimewa dan semuanya akan berlalu. Setuju? Oke. Bisa kau pahami? Bisa terpahami dulu nih. Sebelum Anda dikasih sesuatu yang besar, Anda siapkan dulu sesuatu perasaan dan rasa yang besar. Karena Allah akan memberikan diri kita sesuai kelayakan Anda, kelayakan kita, benar? Di BM ini proyek 10 udah jadi taruh tuh. Karena nyolong dari 10 orang. Setuju nggak seperti itu ya kelas master? Padahal kan bukan masalah berhasil dan tidak berhasil, benar nggak? Masalahnya Anda melaporkan dari bawah itu nggak lapor, berarti Anda juga ya sebutin aja dari bawahnya nggak lapor. Enteng nggak sih? Kulantaran sirahlah ke roba marmotan, dan jadi hoream kan segala lupa. Banyak seperti itu. Padahal itu hal yang mudah, benar. Kalau dari bawah ada laporan, tulis laporan. Kalau ada yang dari bawah tidak ada laporan, nggak usah melaporkan yang macam-macam, tulis aja tidak ada laporan dari bawah. Saujrat. Gitu. Oke, salah satunya. Oke, baik. Sekali lagi, kita akan diberi situasi dan kondisi sesuai dengan kelayakan kita. Berarti yang harus kita siapkan apa dulu? Anda selalu dentungkan bahwa saya
siap menjadi besar. Saya siap menerima amanah. Saya siap besar dan membesarkan orang lain. Perlu nggak perkataan itu diulang-ulang oleh diri kita? Kenapa perlu diulang-ulang? Butuh ketenangan. Karena sesuatu kebiasaan itu adalah hasil dari sebuah perulangan. Awas, hati-hati rekan-rekan sekalian. Hati-hati diri Anda sebelum tidur. Hati-hati juga Anda ketika bangun tidur. Oke, saya ingatkan kembali karena itu ribuan kali kita sering diingatkan oleh kalimat itu. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, sampai dengan detik ini rekan-rekan sekalian merasakannya kan bisa di tempat ini. Benar nggak? Terus kudu dilogikakeun heula, tapi kita jalani terus perjalanannya, benar nggak? Ya. Oke, yang harus kita lakukan untuk menjelang besar adalah apa? Kita siapkan sebelum tidur kita. Ya Allah, saya siap dengan amanat mempunyai jaringan yang besar, mempunyai omset yang besar. Bisa dipahami? Kalau belum siap itu bisa nggak sih? Saya yakin bisa, tapi nggak lama. Oke? Masalahnya orang-orang di sini adalah orang-orang yang mengendalikan puluhan orang, bahkan ribuan orang-orang di bawah Anda. Kebayang tadi rezeki urang sekian. Nungguan orang ngomong jadi gitu. Kebayang rekan-rekan sekalian, orang-orang yang di sini itu takdirnya rekan-rekan sekalian kodratnya bakal besar. Amin. Siapa yang yakin itu? Siapa yang yakin itu? Ayo sakit. Lu ngacung aja sakit. Ayo sakit. Ayo sakit tuh. Ayo nulakir begitu. Ada? Jadi mati cerita. Baik rekan-rekan sekalian. Siapa orang yang di sini yang merasa dirinya akan membesarkan orang lain dan besar dengan hal yang demikian? Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terakhir. Masih kena aya waktu bilih bisi balik modeling. Yang paling penting yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, bagaimana Anda bisa mengendalikan perasaan Anda. Oke? Tapi kenyataan di lapangan pastinya membagongkan nggak sih? Oke, satu tantangannya itu. Tapi tantangannya selalu ada jawaban. Yang kedua berarti ketika kita siap dengan hal yang demikian, siap nggak kita mendentungkan sebelum tidur kita dan ketika bangun tidur kita? Oke. Siap dengan kebosanan? Pasti Anda disebut orang gila juga. Mau nggak sih disebut orang gila? Oke, baik. Kalau Anda saja sudah bosan mendentungkan sebelum tidur Anda dan ketika bangun Anda, apalagi orang lain. Orang yang harus pertama kali membenarkan kehidupan yang dilakukan oleh kita adalah diri kita sendiri. Oke. Karena kebodohan terbodoh dalam kehidupan ini adalah membenarkan apa yang orang lain salahkan terhadap diri kita. Benar? Setuju? Oke. Terakhir rekan-rekan sekalian, Anda pasti akan bertambah. Semakin Anda merasa akan besar, semakin bertambah orang yang menyebutkan tidak sukses dan tidak akan berhasil pada Anda. Siap dengan itu? Siap! Cuma siapa yang siap? Harus dicatat siapa malaikat Jibril ya? Oke, terima kasih. Baik, semakin Anda menyebutkan akan keluar daripada kehidupan Anda, semakin Anda akan merasa bahwa Anda mendentungkan oleh diri Anda itu bahwa Anda akan keluar dari kemiskinan harta dan hati. Tahu itu? Semakin juga banyak orang yang menyebutkan Anda tidak akan pernah berhasil. Siap dengan itu? Siap! Berbagai hal itu akan terjadi. Keluarga kita, benar nggak? Orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, bahkan jaringan kita, bahkan apren kita.
Akan ada yang demikian. Tapi siapkah Anda? Siapapun, berapa banyak pun orang yang menyebutkan Anda tidak sukses, bahwa Anda akan selalu menyebutkan saya akan sukses. Hanya 3 hal yang harus kita lakukan, setuju? 1, kita berhasil mengendalikan perasaan kita. Kuatkan perasaan kita. Anda mau apa? Berarti kan gitu ya. Saya akan jadi itu, saya akan mampu seperti itu, dan saya siap dengan seperti itu. 1, berarti ya. Yang kedua, Anda adalah satu-satunya orang yang tidak pernah bosan menyebutkan diri Anda mau apa sebelum tidur dan pas bangun tidur Anda. Kalau Anda saja udah bosan menyebutkan apa yang akan Anda raih, apalagi orang lain. 2. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang harus Anda lakukan adalah apa? Yang ketiga, Anda harus siap. Lebih banyak orang lagi yang nyebut Anda tidak akan sukses, tapi Anda selalu mengatakan pada diri Anda bahwa sayalah orang yang akan sukses untuk hidup saya. 2025 tahunnya mental. Penyakit mental jadi penyakit fisik. Hati-hati. Nyeri dada asal dicocokan. Nyeri tonggong asal dicocokan. Panas tiris tapi itu panas. Nyeri hulu pipilahan. Itu yang terjadi. Pencuri kayak jejeritan. Padahal jadi kumaha di luaran sana nggak ada, di tempat ini nggak ada. Oke, penangkalnya berarti 3 itu ya. Siap dengan keajaibannya? Siap. Siap melaksanakan 3 halnya? Siap. Yang pertama lakukan apa? Kendalikan perasaan kita. Yang kedua berarti yang harus kita lakukan adalah jangan pernah bosan mendentungkan bahwa kita akan berhasil sebelum tidur kita, dan setelah bangun tidur kita bahwa kita akan berhasil, kita akan sukses, kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau kita saja bosan, apalagi malaikat. Kebayang nggak? Malaikat akan datang seberapa kita itu terus mendentungkan, maka disitulah malaikat akan datang kepada diri kita. Oke? Kalau Anda bosan, malaikat pun jauh lagi. Oke, dan yang ketiga apa? Semakin Anda menyebutkan siap, semakin banyak orang yang menyebutkan bahwa Anda tidak akan pernah sukses. Oke, tapi Anda mengatakan sayalah satu-satunya yang akan membuat diri saya bangga dengan kehidupan ini. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, welcome to the jungle-nya sedikit akan habis ya. 2025 itu tahun pembuktian. Benar nggak? Mental Anda kuat, Anda secepatnya dapat pembuktian. Oke? Siap dengan perubahan? Siap dengan kesuksesan? Siap dengan harga dirinya? Siap dengan jati dirinya? Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa Anda? Jerman! Luar biasa! Jerman! Luar biasa! Pasti! Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sudah dapat kena ya? Sudah kena ya? Nah, bangun surga nyata itu dengan 3 hal. Maka itulah berarti modal kita akan 100 hari, 10 hari, 10 minggu, 10 bulan itu akan mempunyai pembuktian baru. Amin. Oke, terima kasih orang-orang yang luar biasa. Selamat have fun kembali, selamat enjoy kembali. Tetapkan di tim selanjutnya Anda tetap orang yang luar biasa. Siapa yang siap dengan tim selanjutnya? Siapa yang siap dengan tim selanjutnya? Siapa yang siap dengan tim selanjutnya? Oke, terima kasih orang-orang istimewa. Semoga Allah selalu menyehatkan rekan-rekan sekalian, selalu menguatkan rekan-rekan sekalian, selalu mensukseskan rekan-rekan sekalian.
selalu membawa rekan-rekan sekalian kepada jannah di dunia dan jannah di akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen ayo. Putar kembali apa Jar? Karep ya. Yang ketiga. Menang ya. Siap. Apa? Sunaria. Ustaz Enggak, silakan kembali lagi. Nah, untuk selanjutnya pemenang hadiah ini kita putar. Silakan pasang taruhannya. Firman Wahyudi. Untuk Firman Wahyudi diantos sebelum hangus hadiahnya. Siap, luar biasa. Yang selanjutnya yang memperoleh hadiah ini kita putar apa aja? Umar Nurjaman. Indra Sunanjaya. Oke, dipercepat karena hadiah masih banyak ini, dipercepat. Siap, luar biasa. Yang selanjutnya jatuh kotak nomor berapa ini Pak Kahar? Rina Aditya. Siap, Adida, mangga. Siap. Oke, atur teman, mangga. Yang selanjutnya apa Jar? Siapa yang beruntung pada malam hari ini? Bayu Krishna. Perlu diketahui bahwa Pak Bayu Krishna ini orang kaya di Bali. Ya, yang mempunyai toko pembelanjaan Krishna yang tadi kita belanja. Ya, kayaknya butuh hadiah ya. Yang selanjutnya apa Jan? Triyanti. Kemana dipercepat, Triyanti. Ada? Kalau nggak ada, siap, Triyanti. Atur nuhun. Mangga, silakan. Wah, ini dulu nih. Ini plat nomor kendaraan ya, rekan-rekan. Silakan ambil di tengah laut.
Remaja memperoleh plat nomor kendaraan tanpa mobil. Bapak. Tinggal ya. Ya, kami cuma door face. Ya, silakan. Wish. Kemudian kotak selanjutnya. Di dalamnya ada HP. iPhone 16. HP yang ini bukan? HP iPhone, Bang. Bukan. iPhone gitu ya? Ini mah bungkus iPhone. Bungkusnya. Nggak apa-apa, dicari bungkusnya gimana? Nah, yang itu ada isinya. Enggak, ada gerak gacha. Gacakeun apa jar? Norma yang ada di masyarakat, silakan maju ke depan. Siap Mbak Norma. Bungkus iPhone. Mangga, silakan. Bungkus iPhone. Oh ini kayaknya iPhone-nya nih berat. iPhone 6. Ini Batu bata. bukan hanya iPhone, tapi disertai dengan baja Jaringan. baja ringan. Siap, apa aja digacakan? Kurian. Buya Gus. Buya Gus. Ahmad Yasin. Ahmad Yasin. Mudah-mudahan setelah menerima ini bisa membangun rumah ya, karena ini isinya batu bata. Rumah ya. Siap. Ahmad, satu nomor. Wah ini agak berat nih. Apa tuh? Baterai. Mas, baterai. Mas. Mas Dodi. Ya, pas gini-gini. Mas. Mas. Jadi tidak ada bunyinya. Jam tangan. Ya Mbak, atas saya gitu. Silakan Mbak, diputar Mbak. Merah, hijau, kuning. Ini favorit TV 1 ya, si topi putih ya kan. Nah kalau belum dibeliin berarti harus ritual dulu ya, siap. Ritual dulu. Siap apa Jar? Kita nyanyikan dulu ritual Mi 1. Sejengkal tangan. Oke, siap, matur nuwun. Oh, namanya Asep Supriyadi. Saya sepanjang perjalanan nggak tahu, Bu. Yang terkenal itu si topi putih ya kan? Si topi putih yang nyanyinya sejengkal tanah. Menjemput. Ya, sempit banget sejengkal tanah. Nah, ini ada odol hotel ini. Ya, yang tadi kehilangan odol di hotel tadi ya. Ya, kecil. Ya, kecil ya, kayak punya empah. Odolnya maksudnya. Oke, odolnya diputer. Mira Santika. Mira Cynthia. Ya, mohon maaf. Mohon maaf, Mbak Mira.
Siap, terima kasih, Mangga. Pada gerampak. Dek, badan gue kemana-mana, Dek. Siap, apa Jar? Kita ritualkan. Ambrek Hotel. Luar biasa ya. Simput, dikira simput. Ini yang paling kinyis ini. Oh, ini dulu. Ini iPhone-nya. Ini kecerekan anak SD. Pesawat. Kunci pesawat. Siap, Kak Pacar. Ayo Pratiwi. Ayo Pratiwi. Curiga ayam main jeung laptop itu. Juara. Juara. Eden. Ini ritual dulu nggak nih Bu Ayu? Oke. Selfie sama jikin. Karena ini kado yang spesial, maka akan diberikan kepada sponsor endorse pada malam hari ini. Belum hadiah utama, belum. Acanus. HP-nya belum nih. HP-nya ada 455 biji. Ya. Ini akan diberikan kepada Ustadz Nahru. Mana Pak Ustadz? Dan juga akan diberikan kepada Ibu Lastri. Nah, Pak Ustadz, kata jadi pasikeun hoyong kultum heula. Aya waktos 3 dinten setengah. Oke, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, setuju nggak rekan-rekan sekalian sangat terbantu dan sangat terlayani oleh Anidar Travel? Yang sangat terbantu dan sangat setuju dengan Anidar Travel. Oke, Anidar. The best, oke? Oke, sekali lagi. Anidar. Oke, terima kasih Pak Ustadz Nahru, Ibu Lastri, dan Ibu siapa yang satunya lagi teh? Ibu Ayu dan rekan-rekan semua dari Anidar. Kami sangat terbantu dan sangat terservis di excellent service, dan mungkin bisa ada pesan untuk kamu. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya masih ingat bisa tuh dengan saya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jemers. Luar biasa.
Intinya kami dari pihak Agenda Wisata Persada tentunya sangat berterima kasih yang luar biasa untuk keluarga JM ini yang telah mempercayai kami sebagai fasilitator pada kegiatan Trip Bali di tahun 2025. Saya beberapa kali ada member Gymers yang bilang, Pak Ustadz foto dulu kenang-kenangan. Kata saya bukan kenang-kenangan, karena esok atau lusa kita akan bertemu kembali. Itu mungkin intinya. Terima kasih hatur nuhun pisan Buya. Saya bersama tim semua selalu mendoakan Buya beserta keluarga, beserta member dan anggota-anggota JM lainnya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Kalau udah berkah, jangan lupa berangkat umroh. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nahnu. Insya Allah doanya diijabah segera ya. Oke, rangkaian demi rangkaian acara sudah kita